Selamat datang di podcast KPP 619 bersama saya Didik dan partner saya Pepi. Kami berdua adalah penyuluh KPP Pratama Surabaya Mulyarejo. Pada hari yang Kamis yang berbahagia ini, Sis Pepi, saya panggil aja teman saya ini Sis Pepi, kami berdua akan menyampaikan salah satu layanan permohonan perpajakan secara online, yaitu EPBK. Di mana layanan ini akan mempermudah wajib pajak dalam era digitalisasi, mempermudah wajib pajak untuk melakukan pemindah bukuan apabila terdapat kesalahan dalam penyetoran dan sudah terlanjur disetorkan uangnya di tempat pembayaran, yaitu bank persepsi atau kantor pos atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah. Baik, untuk mempersingkat waktu, gimana Sis Pepi, udah siap? Siap dong Bro Didi. Ya, kita udah kayak podcast biasanya aja ya, pakai brosis. Mantap. Oke, silakan. Baik, kawan pajak. Selamat siang ya ini ya. Nah, kita kembali lagi ya terkait dengan EPBK ya. Mungkin sudah banyak yang mendengar di sini ya kawan pajak terkait EPBK, tapi mungkin masih berpikir apa sih, gimana sih caranya gitu kan. Bedanya apa gitu sama yang manual. Baik, kawan pajak masih sering kita temui ya yang namanya sering banyak kesalahan begitu ya Bro Dik pada waktu pembayaran. Misalkan saja salah NPWP-nya, salah masa pajaknya, tahun pajaknya, jenis pajaknya, jenis setorannya, seperti itu ya. Nah, kalau biasanya di sini kawan pajak terbiasa dengan pemindah bukuan manual begitu ya. Kalau misalkan pemindah bukuan manual kan harus ke KPP, harus menyiapkan formulirnya, harus tanda tangan basah kan. Nah, lalu harus menyiapkan kelengkapannya. Sekarang ternyata lampiran bukti betul yang kadang-kadang wajib pajak tuh udah waduh kesingsal di mana gitu. Terus bingung gimana caranya mendapatkannya itu ya. Terus nyampe kantor panik gitu kan. Ya, sekarang apalagi kalau sudah dapat surat dari AR. Ya, itu tambah pusing lagi, nanti tambah panik lagi. Betul, supaya segera dilakukan pemindah bukuan gitu ya. Wah, panik banget itu. Baik, di sini kawan pajak sejak tanggal 12 Desember 2022 ya, sudah mulai diluncurkan yang namanya elektronik pemindah bukuan, yang dimana kawan pajak bisa melakukan permohonan pemindah bukuan hanya dengan menggunakan website DJP online ya, akun wajib pajak masing-masing pastinya ya. Dan itu tidak perlu hadir ke KPP karena bisa dilakukan sendiri. From everywhere ya, anywhere ya, begitu ya. From anywhere gitu ya, bisa di kantor, mau di rumah, sewaktu-waktu kalau dapat telepon dari bosnya harus pemindah bukuan nih, wah bisa langsung nih begitu kan. Lagi di mall ya Sis Pepi ya, bisa sambil betul sekali. santai. Betul sekali, Bro Didi. Tapi walaupun sudah memiliki DJP online, sebenarnya syarat utama untuk bisa melakukan atau menggunakan ya fasilitas elektronik pemindah bukuan itu atau EPBK itu wajib pajak sendiri harus sudah memiliki yang namanya sertifikat elektronik ya. Kalau misalkan wajib pajak di sini merupakan PKP ya, itu bisa langsung menggunakan sertifikat elektronik itu tanpa harus pengajuan lagi. Jadi kalau misalkan sudah PKP, apa yang sudah digunakan untuk e-faktur seperti itu, maka itu yang bisa digunakan juga untuk menggunakan fasilitas EPBK. Nah, demikian juga untuk wajib pajak yang sudah memiliki sertifikat elektronik yang digunakan untuk bukti potong ya, pembuatan bukti potong itu seperti PPh masa unifikasi itu juga bisa digunakan ya. Dan bagi yang belum, silahkan mengajukan terlebih dahulu sertifikat elektroniknya ke KPP. Dan untuk saat ini karena sudah keluar ya peraturan terkait dengan endemi ya, maksudnya maka untuk pengajuan sertifikat elektronik sendiri harus hadir langsung ke KPP dan tidak bisa diwakilkan gitu. Nah, Bro Didi, mungkin masih banyak kawan pajak kita yang belum mengetahui gimana sih caranya supaya bisa mengajukan pemindah bukuan itu melalui EPBK yang ada di JP Online. Tapi sebelum saya membahas terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah untuk bisa mengajukan permohonan melalui EPBK, ada beberapa yang harus dicatat oleh kawan pajak ya, Bro Didi, karena tidak semuanya bisa dilakukan pengajuan permohonan melalui EPBK. Yang pertama,
EPBK di sini hanya bisa digunakan jika tujuan PBK-nya adalah dengan NPWP yang sama. Jadi tidak bisa NPWP yang berbeda. Saat ini ya, mungkin nanti bisa ada pengembangan seperti itu. Untuk saat ini belum bisa, jadi hanya bisa ke sesama NPWP. Yang kedua, kalau misalkan sebelumnya sudah pernah dipindah bukukan dan akan dipindah bukukan lagi, itu juga tidak bisa. Jadi kalau misalkan sudah pernah dipindah bukukan, mau dipindah bukukan lagi itu bisa ya, kawan pajak, tapi harus secara manual ke KPP, tidak bisa melalui EPBK. Yang selanjutnya kalau wajib pajak ada kesalahan, sebenarnya mau bayar untuk SKP atau STP seperti itu, surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, itu juga belum bisa ya untuk EPBK, atau dari SKP mau dipindahkan ke SKP lainnya atau dari STP ke STP lainnya, itu juga belum bisa. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang melakukan kesalahan waktu melakukan pembayaran terkait dengan validasi SSP, pengalihan hak atas tanah dan bangunan seperti itu yang diperlukan untuk validasi, itu juga mohon maaf belum bisa menggunakan EPBK. Tapi setidaknya kalau misalkan sesama NPWP kan sangat membantu begitu ya Bro Didi? Ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya terkait dengan bagaimana sih cara menggunakan EPBK itu di DJP online. Yang pertama seperti biasa silahkan untuk login ke halaman login DJP online ya. NIK atau NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan. Yang selanjutnya, silahkan masuk ke bagian layanan, ya. Di menu layanan, nanti di situ akan ada menu EPBK. Tetapi jika belum ada di situ, di bagian layanan belum ada, menu EPBK itu silahkan untuk ke bagian profil terlebih dahulu. Ke bagian profil nanti ditambahkan aktivasi fitur layanan, silahkan dicentang EPBK. Ya, kalau sudah dicentang dia otomatis nanti kembali ke halaman login awal, lalu langsung balik ke bagian layanan, di situ akan muncul menu EPBK. Baik, jika sudah masuk ke menu EPBK, silakan diklik, nanti akan muncul menu-menu dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Nah, untuk kawan pajak yang belum pernah mengajukan, bisa langsung klik bagian permohonan. Di bagian permohonan itu nanti akan muncul, ya, untuk selanjutnya akan muncul pengisian NTPN. Begitu, di bagian NTPN itu silakan diketikkan NTPN-nya sesuai yang didapatkan oleh kawan pajak yang ada di bukti bayar. NTPN ya, kawan pajak bukan kode billing NTPN-nya. Kalau misalkan kawan pajak merasa ragu NTPN-nya antara 0 atau O seperti itu, atau mungkin NTPN-nya enggak jelas, atau kadang di bukti bayar itu enggak keluar loh NTPN-nya Bro Didi, bisa konsultasi ke KPP ya, bisa melalui Telegram KPP atau via phone. Seperti itu. Kalau sudah selesai untuk pengetikan NTPN-nya, tinggal dilanjut klik cari. Jadi dia otomatis akan muncul ya, kapan sih tanggal bayar NTPN itu, lalu nanti nilainya berapa yang di NTPN itu. Kalau sudah klik cari, dia muncul ya, kalau misalkan sudah sesuai itu pasti dia akan muncul terkait dengan NTPN itu. Jadi datanya ya seperti nama wajib pajaknya, pembayarannya apa, ya, jadi kode apa dan tanggal bayarnya seperti itu. Kalau sudah selesai tinggal diinputkan saja kode keamanan, klik lanjutkan. Nah, di situ nanti jangan lupa kawan pajak untuk tetap inputkan nomor HP dan juga email yang diminta pada bagian permohonan. Kalau sudah, nanti tinggal lanjut ke pengisian formulir pemindah bukuan. Jadi di situ nanti akan mengisikan atau inputkan tujuannya itu mau di PBK-kan kemana, ya nilainya berapa seperti itu. Dan untuk pemindah bukuan tidak harus sama dengan yang tertera pada bukti bayar untuk pemindah bukuannya. Jadi kalau misalkan masih ada ternyata yang dibutuhkan hanya segini saja, masih ada sisa, itu bisa dipindah bukukan lagi. Gitu ya. Dan tentunya untuk EPBK ini, Bro Didi, dia sudah sangat ini ya. Jadi kalau misalkan pembayaran tersebut itu sudah digunakan oleh wajib pajak untuk pelaporan, dia otomatis akan muncul notifnya. Jadi dia tidak akan bisa dipindah bukukan lagi gitu. Jadi NTPN ini sudah digunakan untuk pelaporan
SPT masa berapa seperti itu. Nah, kalau misalkan dirasa, oh iya ternyata ada kesalahan di SPT-nya ya, misalkan ada bukti potong, seharusnya ada pembatalan transaksi, maka bukti potongnya itu harus dibatalkan terlebih dahulu, diposting ulang lagi dan dilaporkan SPT-nya, baru bisa nantinya menggunakan atau menginputkan untuk pemindah bukuan ini melalui EPBK. Terus jadi kontrolnya sangat bagus sebenarnya untuk EPBK ini. Nah, sama juga kan kalau misalkan manual ke KPP pun kalau misalkan nanti diteliti ternyata masih diperhitungkan di dalam SPT tahunan, maksudnya sudah pernah digunakan di situ, ya otomatis akan ditolak ya. Atau waktu di helpdesk itu sudah pasti akan disampaikan ini tidak bisa, sudah diperhitungkan di SPT tahunan sehingga harus pembetulan sudah diperhitungkan di SPT sehingga harus dibetulkan dulu pembetulan SPT seperti itu ya. Baik, kalau sudah selesai tolong dipastikan dulu pengisiannya itu sudah sesuai ya. Maksudnya untuk tujuan pemindah bukuannya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya itu dipindah bukuan ke tujuan pemindah bukuan tersebut. Kalau sudah selesai silahkan diklik simpan. Kalau sudah diklik simpan, otomatis nanti ke bagian pengiriman permohonan. Nah, di bagian itulah nanti kawan pajak di sini tinggal inputkan paspresnya. Inputkan paspresnya dapat dari mana? Nah, kalau wajib pajak di sini pengajuan ke KPP, nanti paspres itu akan dibuat oleh wajib pajak sendiri. Jadi wajib pajak sendiri yang tahu dan itu dicatat ya. Karena kalau untuk selain PKP ya, kalau selain PKP itu Bro Didi paspresnya harus mengulang lagi dari awal kalau misalkan lupa paspres. Tapi kalau misalkan untuk PKP dia bisa mengubah sendiri paspresnya waktu pengajuan di pengambilan atau download sertifikat digital melalui Innova. Jadi paspresnya bisa langsung diganti seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah input paspres tinggal upload atau pilih sertifikat elektroniknya yang sudah didapatkan dari KPP. Nah, tinggal mengisi pernyataan, tidak diisi ya, centang seperti itu ya, mencentang pernyataan bahwa data permohonan pindah bukuannya sudah benar dan telah sesuai, tinggal klik kirim permintaan. Nah, kalau dia sudah berhasil, maka akan ada notif permohonan pemindah bukuan berhasil dikirim. Oke, nah nantinya kalau sudah selesai di situ, dia akan muncul di bagian monitoring. Disitulah nanti akan ketahuan statusnya PBK itu. Kalau misalkan masih diproses di KPP, statusnya adalah diproses. Tapi kalau misalkan KPP sudah melakukan penelitian dan sudah sampai dengan proses cetak ya seperti itu, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui dan di sini kawan pajak bisa mendapatkan hasil pemindah bukuannya melalui monitoring tersebut. Gitu. Tapi kalau misalkan kawan pajak mau mengetahui secara langsung, bisa langsung konfirmasi ke KPP diperbolehkan. Ya, jadi di situ nanti kawan pajak mendapatkan bukti penerimaan surat dan juga monitoring sudah disetujui atau belum dan juga berikut dengan hasil pemindah bukuannya. Sangat mudah ya, nggak perlu nunggu-nunggu lagi ya. Biasanya kan nunggu lewat pos begitu atau harus kalau misalkan sudah dikirim pos ternyata belum nyampe, wajib pajaknya ke sini untuk cetak ulang. Sangat ribet sekali ya. Itu sangat mudah loh, sangat membantu sekali untuk EPBK ini. Begitu Bro Didi. Oke, baik Sis Pepi. Sudah sangat mudah ya. Sangat mudah dan penjelasannya sangat membantu sekali itu ya EPBK itu ya. Dan penjelasannya juga sangat panjang lebar dan sangat jelas sekali. Oke. Baik. Jadi mengenai EPBK sedikit saya tambahkan ya Sis Pepi ya tentang tadi mengenai NTPN ya. Kebanyakan yang datang ke kita ini Sis Pepi ya, baik itu yang datang di helpdesk maupun yang nanya di Telegram maupun di telepon tuh kebanyakan mereka tanya nomor NTPN. Jadi mau input EPBK NTPN-nya berapa, ya kan? Mau input di laporan terjadi kurang bayar NTPN-nya berapa? Sebenarnya itu sudah di DCP online itu sebenarnya sudah ada fasilitas untuk mengecek berapa nomor NTPN-nya itu sebenarnya sudah disediakan di fitur salah satu fitur di DCP online. Di e-billing ya? Ya bukan. Nah, di rumah konfirmasi dokumen. Oh maaf, di rumah konfirmasi. Ya, jadi di rumah konfirmasi dokumen itu tinggal Bapak Ibu masukkan ID billingnya berapa, nanti akan muncul nomor NTPN-nya berapa dan apa. Jadi di menu itu juga SPP. Jadi
wajib pajak sebenarnya tinggal copy paste aja. Copy paste aja di rumah konfirmasi dokumen itu. Tinggal diinputkan di Tinggal permohonan ya. dipastekan di permohonan di yang Sispepi yang jelaskan tadi di permohonan, pengisian di permohonan. Iya, gitu. karena terkadang memang kalau di bagian e-billing yang di bagian dashboardnya itu memang muncul, tapi terkadang ada yang belum sinkron atau bagaimana itu kadang nggak muncul pembayaran yang sudah dilakukan itu. Jadi memang lebih detail lagi ada di rumah konfirmasi itu ya. Terus yang ketiga ya, atau mungkin yang mengenai produk hukumnya Sispepi ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Sispepi ya mengenai permohonan, terus bagaimana kita melihat tata cara pengirimannya, terus yang selanjutnya adalah melihat ini dokumennya udah diproses belum ya sama kantor pajak. Nah, tadi kan sudah ada menu monitoring. Iya. Nah, untuk apakah sudah selesai apa belum, ini kan endingnya atau finishnya sebenarnya bisa dilihat dan bisa di-download hasilnya. Ya, sudah langsung ya. Jadi di menu cetak produk hukum itu silakan permohonan ini apakah disetujui atau mungkin sebaliknya tidak disetujui, bisa dicetak di situ. Tapi dokumen ini hanya bersifat pemberitahuan aja. Dan apakah dokumen ini sah apabila nanti dipergunakan untuk pelaporan? Sah, tetap bisa. Nomor PBK tetap bisa digunakan untuk pelaporan di SPT Masa sesuai dengan permohonan pemindah bukuan. Tapi apabila menginginkan dokumen yang asli, ya silakan untuk datang ke kantor pajak, di mana wajib pajak itu terdaftar dengan membawa bukti penerimaan surat yang tadi permohonan di EPBPK. Gitu Sispepi ya. Gitu. Ya. Tetap kita harus wajib pajak ya harus tetap memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh DJP. Untuk mempermudah, sebenarnya kita ini untuk mempermudah aja, jadi nggak perlu datang ke kantor ya, nggak perlu antri-antri gitu kan ya, dan kita bisa memantau ini sudah selesai apa belum ya kan, apalagi yang dimana permohonannya itu mendekati jatuh tempo pelaporan karena dibutuhkan untuk pelaporan. Itu sudah lagi kalau perusahaan-perusahaan ya banyak, waduh ini sudah mendekati jatuh tempo Pak, permohonannya bisa dipercepat apa enggak lah. Sebenarnya dengan EPBK ini bisa memantau apakah sudah selesai apa belum permohonannya. Betul sekali, sangat mudah, sudah tersedia semuanya loh. Mungkin deg-degan ini disetujui apa enggak. Nah, coba dicek di bagian monitoringnya begitu ya Bro Didi. Udah disetujui atau tidaknya. Ya, mungkin kita udah panjang lebar Sispepi ya dalam acara podcast yang kita ini menjelaskan tentang EPBK, dan kita udah hampir di penghujung acara podcast. Mungkin untuk kesempatan lain mungkin habis ini ada acara-acara podcast lagi dari podcast KPP 619. Silakan wajib pajak untuk mengikutinya. Dan akhir kata kami berdua, saya Bro Didi dan partner saya Sispepi, mengucapkan undur diri. Salam sehat, sukses dan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.